Api yang membakar Jakarta pada penghujung Agustus lalu belum sepenuhnya padam. Namun bara politik di lingkar kekuasaan tertinggi justru semakin panas. Di tengah puing-puing, Agustus kelabu, sebuah keputusan mengejutkan datang dari istana. Jenderal Polisi, Purnawirawan, Budi Gunawan, salah satu orang paling berkuasa di Indonesia, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Istana menyebut ini hanya alasan administrasi biasa. Tapi benarkah sesederhana itu? Ataukah ini adalah harga yang harus dibayar atas kegagalan intelijen terbesar dalam satu dekade terakhir? Dalam 30 detik ke depan, kita akan bongkar lapisan-lapisan misteri di balik lengsernya sang kepala intelijen. Tetap bersama kami. Selamat datang kembali. Berita pencopotan Budi Gunawan atau yang akrab disapa Bang, datang seperti petir di siang bolong. Setelah 8 tahun memimpin lembaga telik sandi negara, Presiden Prabowo secara resmi mengakhiri masa jabatannya, hanya beberapa hari sebelum pelantikan kabinet baru. Posisi strategis ini kini dipegang oleh Muhammad Herindra, seorang figur dengan latar belakang militer yang kuat, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Secara resmi, alasan yang diberikan Presiden Jokowi terdengar sangat teknis. Beliau menyatakan bahwa ini adalah langkah administrasi biasa agar Kepala BIN yang baru bisa dilantik serentak bersama para menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Bahkan, keputusan ini disebut telah didiskusikan dan merupakan permintaan dari Presiden terpilih. Namun, di lorong-lorong kekuasaan dan di kalangan para pengamat, narasi, administrasi, ini dianggap terlalu lemah untuk menutupi gempa politik yang sebenarnya terjadi. Banyak yang meyakini, akar dari pencopotan ini tertanam dalam tragedi yang kita kenal sebagai Agustus Kelabu. Mari kita putar waktu sejenak. Akhir Agustus 2025. Jalanan ibu kota lumpuh. Demonstrasi besar yang semula damai, berubah menjadi kerusuhan yang sulit dikendalikan. Fasilitas umum dirusak, bentrokan tak terhindarkan, dan negara seolah kehilangan kendali. Pertanyaan terbesar yang menggema saat itu adalah, di mana intelijen? Mengapa BIN, sebagai mata dan telinga negara, gagal memberikan peringatan dini? Kegagalan deteksi dini inilah yang menurut banyak analis menjadi puncak dari akumulasi masalah selama 8 tahun kepemimpinan Budi Gunawan di BIN. Seorang pengamat politik bahkan dengan tajam menyatakan bahwa BIN di bawah bank telah menjadi tumpul. Mengapa? Karena lembaga ini dituding terlalu jauh terseret ke dalam arus politik praktis untuk melayani kepentingan kekuasaan, bukan lagi murni untuk keamanan negara. Ini adalah kritik yang sangat serius. BIN yang seharusnya menjadi lembaga steril dan bekerja dalam senyap, justru terlihat terlalu tampil. Ingatkah Anda ketika markas besar BIN di Pejaten dicat dengan warna merah mencolok? Sebuah warna yang dari udara pun sangat mudah dikenali. Kritikus menyebut langkah ini membahayakan keamanan negara, karena markas intelijen seharusnya tersamar, bukan malah menarik perhatian. Gaya kepemimpinan Budi Gunawan juga menjadi sorotan. Beliau kerap tampil di depan publik dengan seragam yang gagah, lengkap dengan baret dan bintang 4 di pundak. Hal ini dianggap bertentangan dengan jiwa intelijen, yang seharusnya bekerja dalam bayang-bayang, misterius, dan tidak terdeteksi. Analis membandingkannya dengan karakter intelijen yang seharusnya samar dan tertutup. Bahkan, latar belakang Budi Gunawan sebagai seorang polisi lalu lintas di awal karirnya, dianggap tidak sepenuhnya cocok untuk memimpin sebuah lembaga spionase yang kompleks dan penuh intrik. Intelijen membutuhkan pemikiran strategis yang berbeda, kemampuan analisis mendalam, dan jaringan senyap yang kuat, bukan karakter terbuka yang terbiasa mengatur lalu lintas di jalanan. Tentu, tidak adil jika kita hanya melihat dari satu sisi. Selama masa jabatannya, ada juga pihak yang memuji kinerja bank dalam memodernisasi beberapa aspek di BIN. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tragedi Agustus Kelabu menjadi bukti yang tak terbantahkan di mata publik dan elit politik bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara kerja intelijen kita. Di tengah spekulasi panas ini, muncul juga rumor lain yang lebih personal. Seperti yang diungkap dalam video analisis sebelumnya, beredar kabar bahwa Budi Gunawan sedang menghadapi masalah kesehatan yang serius. Jika ini benar, tentu bisa menjadi faktor tambahan mengapa beliau tidak lagi sanggup mengemban tugas yang begitu berat. Kini,
Semua mata tertuju pada Muhammad Herindra, sang kepala BIN yang baru. Penunjukannya menandakan sebuah pergeseran besar. Dari seorang jenderal polisi ke seorang jenderal militer dari Kopassus. Ini adalah sinyal kuat dari pemerintahan baru bahwa mereka menginginkan BIN kembali ke hitahnya. Tegas, senyap, dan fokus pada pertahanan negara. Tugas Herindra tidak akan mudah. Ia mewarisi sebuah lembaga yang citranya tercoreng oleh tudingan politisasi dan kegagalan kinerja. Pekerjaan rumah pertamanya adalah melakukan reformasi total di tubuh BIN, membersihkannya dari anasir-anasir politik praktis, dan mengembalikan jiwa intelijen yang sempat hilang. Ia harus memastikan bahwa tragedi seperti Agustus Kelabu tidak akan pernah terulang lagi. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Pencopotan Budi Gunawan adalah sebuah drama kompleks dengan banyak babak. Ada narasi resmi tentang administrasi, ada cerita tentang kegagalan intelijen yang memalukan, ada kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan, dan bahkan ada selentingan tentang kondisi kesehatan. Satu hal yang pasti, berakhirnya era Budi Gunawan di BIN adalah momentum krusial bagi masa depan keamanan Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk menata ulang dan memperkuat kembali benteng pertahanan negara kita dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Pertanyaannya kini adalah, mampukah Muhammad Herindra menjawab tantangan ini? Bisakah ia mengembalikan kepercayaan publik dan menjadikan BIN sebagai lembaga intelijen yang disegani, profesional, dan benar-benar bekerja untuk rakyat? Bagaimana menurut Anda? Apa alasan sesungguhnya di balik pencopotan Budi Gunawan? Apakah ini murni karena kinerjanya? Atau ada permainan politik tingkat tinggi di baliknya? Di bawah langit Jakarta yang masih pekat oleh asap, Agustus Kelabu, sebuah gebrakan tegas datang dari istana. Presiden Prabowo Subianto mengambil salah satu langkah pertamanya yang paling mengguncang. Jenderal Polisi, Purnawirawan, Budi Gunawan, seorang figur intelijen yang sangat berkuasa selama hampir 1 dekade, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Pihak istana menyebut ini adalah bagian dari penyegaran organisasi di awal pemerintahan baru. Tapi benarkah sesederhana itu? Ataukah ini adalah sinyal keras bahwa era lama telah berakhir, dan harga atas kegagalan intelijen terbesar dalam sejarah modern Indonesia akhirnya harus dibayar? Tetap bersama kami. Selamat datang kembali. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Kepala BIN menjadi berita utama nasional, menandai perombakan besar pertama di sektor keamanan di bawah kepemimpinannya. Setelah 8 tahun memimpin lembaga telik sandi negara, sejak era pemerintahan sebelumnya, masa jabatan Budi Gunawan kini resmi berakhir. Sebagai gantinya, Presiden Prabowo telah menunjuk Letnan Jenderal Purnawirawan Muhammad Herindra, figur kepercayaan Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Penunjukan ini dilihat sebagai langkah strategis untuk menempatkan orang dekat yang sevisi dengan Presiden di salah satu posisi paling krusial di negara ini. Tentu saja, narasi resmi, penyegaran organisasi, adalah bahasa diplomasi politik. Namun, para pengamat yakin bahwa akar dari pencopotan ini jauh lebih dalam dan tertanam pada tragedi nasional yang kita kenal sebagai Agustus Kelabu. Mari kita ingat kembali. Akhir Agustus lalu, ibu kota dilanda kekacauan. Demonstrasi yang masif berujung pada kerusuhan yang meluas, melumpuhkan pusat ekonomi dan pemerintahan. Pertanyaan yang paling sering dilontarkan saat itu adalah, di mana peran intelijen? Mengapa BIN, sebagai mata dan telinga negara, gagal memberikan peringatan dini yang akurat sehingga negara seolah tidak siap? Kegagalan deteksi dini inilah yang diakini menjadi puncak gunung es dari berbagai masalah yang terakumulasi di tubuh BIN. Di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, BIN sering mendapat kritik tajam karena dianggap telah keluar dari hitahnya. Lembaga super rahasia ini dinilai menjadi tumpul karena terlalu banyak terseret dalam manuver politik praktis, membuatnya lebih sibuk melayani kepentingan kekuasaan daripada menjaga keamanan negara. Kritik ini bukan tanpa dasar. Gaya kepemimpinan Budi Gunawan sendiri sering menjadi sorotan. Misalnya, keputusan untuk mengecat markas besar BIN dengan warna merah terang, sebuah langkah yang dianggap aneh bagi sebuah markas intelijen yang seharusnya tersamar dan tidak menarik perhatian. Belum lagi gaya Budi Gunawan yang kerap tampil di depan publik dengan seragam mencolok,
lengkap dengan baret dan pangkat Jenderal Bintang 4. Ini dianggap sangat kontras dengan sifat dasar operasi intelijen yang seharusnya senyap, misterius, dan bekerja dalam bayang-bayang. Ini adalah citra yang tampaknya ingin diubah total oleh Presiden Prabowo, yang berlatar belakang militer dan memahami betul pentingnya kerahasiaan. Kini, dengan penunjukan Muhammad Herindra, sebuah era baru intelijen Indonesia secara resmi dimulai. Herindra bukanlah orang asing bagi Prabowo. Latar belakangnya di Komando Pasukan Khusus, Kopassus, dan posisinya sebagai Wamenhan menunjukkan bahwa ia adalah orang yang dipercaya penuh oleh Presiden untuk merombak total badan intelijen negara. Penunjukan ini adalah sebuah pesan yang sangat jelas. Presiden Prabowo ingin mengembalikan BIN ke jiwa intelijen yang sesungguhnya. Sebuah lembaga yang profesional, disiplin, efektif, dan yang terpenting, steril dari politik praktis. Tugas Herindra sangat berat. Membersihkan lembaga dari sisa-sisa politisasi, mempertajam kembali kemampuan analisis dan deteksi dini, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga telik sandi negara. Jadi, pencopotan Budi Gunawan lebih dari sekadar pergantian personel. Ini adalah sebuah pernyataan politik. Ini adalah cara Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kegagalan besar seperti Agustus Kelabu tidak akan ditoleransi, dan bahwa masa depan keamanan nasional akan dijalankan dengan doktrin dan visi yang sepenuhnya baru. Pertanyaannya kini adalah, mampukah Muhammad Herindra memenuhi ekspektasi tinggi dari Presiden Prabowo? Dan apa arti dari era baru intelijen yang lebih bercorak militer ini bagi lanskap keamanan dan demokrasi di Indonesia?